Chan Mangnok dan kedua antek-anteknya beserta Afong juga pada waktu itu akhirnya memutuskan untuk memperkecil tubuh dari Fan Man Yin ini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Huri juga semangat banget hari ini karena kita udah melakukan weekend kemarin ya kan. Oke, karena hari ini udah hari Senin lagi, balik lagi ke pekerjaan lagi gitu ya. Untuk menemani sesi pusingnya teman-teman, Huri akan menceritakan sebuah kisah menarik juga di malam hari ini. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, boleh dong kalian tulis di kolom komentar di weekend kemarin apa aja yang udah kalian lakuin? Udah jalan-jalan, udah tidur-tiduran, udah scrolling TikTok, atau udah nonton Huri? Aku kepo banget sama kegiatan apa sih yang kalian lakuin di weekend kemarin. Semoga mungkin bisa jadi rekomendasi buat weekend aku juga gitu ya teman-teman. Oke, di sesi Huri Ngoceh pada Senin malam kali ini, Huri akan kembali mengisahkan sebuah kisah kriminal yang terjadi di negara agak tetangga tapi negara yang agak jauh juga dari kita, yaitu negeri Hong Kong, dan terjadi pada tahun 1999. Kalau udah kasus kriminal tahun 1990-an ini memang agak-agak apa ya, kita kemarin menceritakan tentang Dilbag yang juga cukup menyayat hati gitu ya teman-teman, dan di kasus kali ini pun sama, kasus kriminal yang aku nggak tahu kenapa kasus kriminal tahun 1990-an ini kayak beda gitu, kasus kriminalnya lebih kriminal banget gitu. Nah, kasus kriminal yang akan aku ceritakan pada malam hari ini dikenal sebagai sebuah kasus pembunuhan Hello Kitty. Penasaran kan kalian kenapa kok dinamai sebagai kasus pembunuhan Hello Kitty? Hello Kitty, Hello Kitty yang buat mainan anak-anak. Hello Kitty. Oke, biar nggak usah lama-lama, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Oke, penyampaian kisah kali ini kayaknya akan agak berbeda ya teman-teman. Karena kisah ini dimulai dari adanya seorang wanita yang berusia 13 sampai 14 tahun pada waktu itu di Mei tahun 1999 datang ke kepolisian Hong Kong. Jadi wanita ini atau gadis kecil berusia 14 tahun ini datang tuh malam-malam ke kantor polisi. Tak dia datang ke kantor polisi dengan raut wajah yang gelisah, kelihatan gak nyaman gitu ya. Sampai di dalam kepolisian gitu ya, ada seorang polisi yang menerima dengan baik anak ini. Dia kan datangnya pada waktu malam nih ya, terus dia bilang, Pak polisi ini bilangin ke anaknya, kamu kenapa malam-malam kesini? Ada yang ingin kamu sampaikan? Kok kamu terlihat tidak nyaman dengan raut wajahmu yang gelisah? Ada yang bisa kami bantu? Kata kepolisian ini. Gadis itu pun menyampaikan kepada kepolisian bahwa, Pak, saya ini selama beberapa hari ke belakang itu merasa bahwa saya itu memimpikan hal yang menyeramkan. Saya seperti dihantui oleh sosok hantu tidak kasat mata yang sangat mengganggu tidur saya, dan ini akan mengganggu keseharian saya, dimana saya akhirnya merasa takut, saya nggak nyaman, dan saya pun nggak bisa tidur dengan nyenyak, kata si anak ini. Di situ polisi pun bertanya-tanya, bentar nih, kita kan kepolisian ya dek ya, mohon maaf nih, kita kepolisian itu menangkap penjahat, bukan menangkap hantu, gitu kan. Nah, dengan raut kebingungan dari kepolisian ini, gadis kecil ini tetap bersikeras, tapi Pak, saya itu sangat terganggu dengan adanya mimpi ini. Saya juga merasa bahwa saya seperti dikejar-kejar oleh sosok yang tidak kasat mata ini. Saya merasa sangat tidak nyaman. Dia ngomong terus. Dengan adanya kesaksian atau laporan yang cukup menggelisahkan ini, akhirnya kepolisian pun mencari jalan tengah. Diantarkanlah anak berusia 14 tahun ini dan diajak duduk ke sebuah ruangan interogasi. Didudukkanlah dia tadi di ruang interogasi, dan polisi pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis berusia 14 tahun ini. Ditanyakanlah, oke dek, gini, apa sih yang kamu rasakan selama ini? Coba deh kamu ceritakan secara runtut apa yang membuat kamu merasa dihantui atau diikuti oleh sosok tidak kasat mata ini. Nah, udah nyaman duduknya di ruang interogasi dengan salah seorang polisi, disitulah gadis berusia 14 tahun ini menceritakan sebuah kisah yang sangat amat mencengangkan kepolisian dan membuat akhirnya kasus yang akan diceritakan oleh gadis ini menggemparkan seluruh Hong Kong pada tahun tersebut.
Jadi gadis ini menceritakan bahwa, Pak, saya selama beberapa hari ini tuh mengalami mimpi buruk yang amat sangat mengerikan, di mana saya mengetahui dan melihat ada seorang wanita yang berusia sekitaran usia 20-an, dia disiksa, dipukuli, diinjak, ditendang, dan dilakukan penganiayaan yang amat sangat mengerikan di sebuah kamar, di mana penganiayaan itu terjadi berulang-ulang hingga membuat orang ini meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Diceritakanlah itu gimana proses penganiayaan yang terjadi di mimpinya si gadis usia 14 tahun ini. Ceritakan begini Pak, gini. Sampai kemudian polisi pun mendengarkan dengan seksama. Oke, iya, pokoknya didengerin aja lah. Pada waktu itu polisi mikirnya masih, ini anak kecil halusinasi lah, dia hanya ketakutan karena mimpinya, udahlah nggak apa-apa, kita dengerin aja gitu. Jadi kepolisian masih mendengarkan. Tapi lama-lama ceritanya ini tuh aneh teman-teman. Anehnya di mana sih, Hur? Ternyata dalam kisahnya si gadis berusia 14 tahun ini, lambat laun akhirnya dia secara nggak tahu ya, kayaknya nggak sadar atau gimana, dia menyampaikan bahwa, tapi Pak, sebenarnya saya tahu siapa gadis ini karena saya juga ikut melakukan penganiayaan itu kepada gadis yang ada dalam mimpi saya. Kagetlah polisian pada waktu itu. Hah? Bentar. Gimana? Kamu ikut melakukan penyiksaan pada wanita ini? Lah berarti kisah ini kisah nyata, kata si polisi. Akhirnya dengan segala keberanian dan mungkin kayak rasa bersalah yang terlalu tinggi, dan dia sudah sangat tidak nyaman dengan adanya mimpi-mimpi itu, gadis berusia 14 tahun ini pun menyampaikan bahwa, iya Pak, sebenarnya saya pernah melakukan penganiayaan kepada seorang wanita bersama dengan pacar saya dan juga teman-temannya di daerah A. Dituliskanlah tuh alamat di mana dia melakukan penyiksaan kepada sosok wanita yang ada dalam mimpinya ini. Tuliskanlah akhirnya sama dia aja. Jalan Granville Road, flat lantai 3 nomor 31, daerah ya semoga benar ya teman-teman, mohon maaf nih kalau salah diksinya. Sio di distrik Kowloon. Jadi ditulis dan di mana lokasi alamat lengkapnya, serah dari tulis, diberikanlah ke polisi. Ini Pak alamatnya. Berbekal dengan alamat itu dan keyakinan yang diperlihatkan oleh gadis berusia 14 tahun ini, maka kepolisian pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang sudah diinformasikan oleh gadis ini. Nah, dengan alamat itu datanglah kepolisian ke lokasi kejadian di Jalan Granville Road nomor 31 flat lantai ketiga. Ketika kepolisian sampai di flat nomor 3 tadi, kepolisian amat sangat terkejut karena ternyata mulai dari depan, maksudnya mulai dari orang-orang buka pintu itu, polisi buka pintu, sampai ke belakang isinya apartemen itu adalah manik, terus kemudian boneka, pokoknya semua yang bernuansa Hello Kitty. Jadi boneka-boneka Hello Kitty itu banyak banget. Terus kemudian dindingnya itu juga warnanya pink putih kayak warna Hello Kitty gitu kan. Terus banyak juga bantal-bantal, kayak pokoknya ornamen-ornamen tentang Hello Kitty tuh di rumah itu penuh dengan ornamen tentang Hello Kitty. Sampai kemudian polisi masuk lebih dalam, dan ketika sudah melewati ruang tamu, disitulah polisi mencium bau yang amat sangat menyengat dan mengetahui bahwa ada sebuah boneka Hello Kitty besar yang seperti ikan duyung gitu ya, bentuknya kayak kepalanya Hello Kitty tapi kayak badannya kayak duyung gitu ya, dan mengeluarkan bau yang amat sangat menyengat. Dan dari situlah polisi langsung mengetahui bahwa boneka ini bukan boneka biasa. Pasti ada organ atau mungkin paling nggak bagian tubuh manusia membusuk yang ada di ruangan itu. Dilakukanlah investigasi dan kita akan masuk ke siapa sih korban dari kasus ini.
Korban dalam kasus ini merupakan seorang wanita berusia 23 tahun yang diketahui juga seorang ibu muda, di mana wanita ini bernama Van Manye yang pada waktu itu merupakan seorang pegawai klub malam di kawasan Hong Kong. Van Manye memiliki kisah hidup yang amat sangat tragis dan ia pun mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi Van Manye ini kisah hidupnya miris banget gitu lah teman-teman. Diketahui bahwa Van Manye ini lahir dengan kondisi yang dia tidak memiliki keluarga yang harmonis, kemudian ia juga dititipkan dalam sebuah panti asuhan sejak kecil, jadi dia tidak tahu siapa orang tuanya, dan diketahui juga bahwa Van Manye harus keluar dari panti asuhan itu pada saat ia berusia 15 tahun dikarenakan dia sudah terlalu tua untuk tetap berada di panti asuhan. Jadi ya dia keluar dari panti asuhan bukan karena dia diadopsi, tapi ya karena usianya sudah cukup, sudah dirasa cukup untuk bisa hidup mandiri di luar panti asuhan. Menginjak usia remaja, usia 15 tahun itu kan kalau sekarang kayak masih SMA gitu kan ya teman-teman ya. Nah di usia remaja inilah akhirnya demi bertahan hidup Van Manye melakukan semua pekerjaan yang bisa dia lakukan, dan karena memang di usia-usia ini dia tidak mendapatkan arahan yang cukup tepat, maka Van Manye pun diketahui terjerumus pada kecanduan narkoboy. Jadi memang pada waktu itu Van Manye ini punya pergaulan yang salah gitu loh, sehingga akhirnya dia menjadi salah satu pecandu narkoboy. Adalah dia menjadi pecandu, dan kan kalau misalkan pecandu itu pasti butuh asupan terus gitu kan ya teman-teman. Nah dia pun melakukan pekerjaan prostitusi untuk akomodir kebutuhannya sebagai seorang pecandu narkoba tadi. Jadi dia udah pecandu, dia juga pekerja prostitusi, udahlah pokoknya hidup dia di masa remaja itu amat sangat kelam dan masuk dalam lingkaran setan itu. Sampai kemudian dia hampir menyerah dengan kondisi hidupnya sendiri, jadi dia pun gak nyaman sebenarnya dengan kehidupannya sendiri. Dia ingin berubah menjadi lebih baik, tapi karena kondisi ekonominya dia juga nggak baik, akhirnya ia pun memutuskan untuk menikah dengan salah seorang kliennya yang juga pada waktu itu pecandu narkoboy. Aku juga nggak paham sih, kenapa pada waktu itu si Van Manye ini mau nikah sama yang sama-sama pecandu. Udahlah, dia pun menikah, walaupun hubungan pernikahan itu dilandasi dengan kekerasan, dengan kondisi yang nggak baik-baik saja. Diketahui tidak lama dari pernikahan itu Van Manye pun hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Nah, setelah dia melahirkan seorang anak perempuan, ia menyadari bahwa aku nggak bisa nih kalau hidup seperti ini saja. Dia pun menitipkan anak perempuannya ini kepada keluarga suaminya dan memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya dan merantau ke tempat yang lain untuk kehidupan yang lebih baik. Karena dia juga nggak memiliki ijazah sekolah, terus kemudian memang pada tahun 1999 itu pekerjaan itu tidak semuanya membutuhkan ijazah ya teman-teman pada waktu itu. Tapi dengan tidak adanya latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh Van Manye, diketahui bahwa setelah ia pergi dari rumah suaminya dan hidup sendiri di kota Hong Kong ini, ia pun tetap bergelut pada lingkaran dunia malam gitu ya. Diketahui bahwa ia menjadi seorang pelayan di sebuah klub malam yang ada di distrik Kowloon tadi. Adalah dia bekerja sebagai seorang pelayan di klub itu, tapi tidak lagi di prostitusi, dan dia sudah berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan kecanduan dia terhadap narkoba tadi. Pokoknya mau hidup dengan normal lah ya. Normal ya, mau hidup dengan normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah, dia bekerja ya, dia sedikit demi sedikit mengalami perubahan hidup yang menuju arah lebih baik, walaupun nggak bisa langsung berubah gitu ya. Diketahui salah seorang pelanggan tetap dari Van adalah seorang laki-laki bernama Cha Man Lok, yang mana Cha Man Lok ini merupakan seorang triad. Nah, triad itu apa sih? Triad adalah
kayak sekelompok atau sebuah organisasi, yang mana organisasi ini mirip seperti organisasi mafia. Jadi organisasi yang ya organisasi buruk juga, di mana mereka banyak sekali melakukan kejahatan, penipuan, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Dan Chan Man-lok ini adalah salah satu orang yang tersohor di sebuah kelompok triad yang ada di Hong Kong. Jadi ya cukup berpengaruh lah si Chan Man-lok ini. Diketahui para anggota dari triad ini seringkali menggunakan harta dan kekuasaan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang ya nggak terkendali gitu ya, kayak pencucian uang, bahkan sampai ke perdagangan manusia. Oke, kita akan masuk ke bagaimana sih kronologi kejadian dari kasus The Hello Kitty Murder ini. Diketahui pada tahun 1997, Fan Man-ye ini pertama kali bertemu dengan Chan Man-lok. Nah, diketahui mereka memiliki hubungan yang cukup baik gitu ya, dimana Chan merasa nyaman dengan adanya Fan. Jadi baik Chan maupun Fan ini merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Dan pada waktu itu Fan pun belum sebenarnya 100% keluar dari lingkaran narkoboy. Jadi yang kebetulan juga si Chan ini merupakan seorang pengedar narkoboynya. Jadi tujuan utama Fan ketika dia pindah tempat dan menjadi seorang pelayan klub tadi kan untuk bersih dari narkoba dan menjalani hidup yang lebih baik. Tapi ternyata dia bertemu dengan Chan yang merupakan seorang pengedar narkoba, sehingga godaannya terlalu besar nih untuk Fan untuk akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya tadi kan aku udah bilang ya kalau Fan itu sempat kehidupannya udah mulai sedikit demi sedikit membaik, tapi setelah mengenal Chan diketahui bahwa Fan kembali masuk pada lingkaran narkoboy dan menjadi salah satu anggota tetap dari kelompoknya si Chan Man-lok ini. Nah, hubungan mereka kan udah hubungan yang cukup dekat dan cukup kenal baik ya. Diketahui suatu ketika pada tahun 1999 Fan Man-ye ini terdesak dengan kondisi ekonominya dia. Ia pun memutuskan untuk mencuri dompet dari Chan Man-lok, yang mana diketahui pada waktu itu dompet Chan Man-lok ini memiliki uang cash sebesar $4.000. Dimana kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 8.132.000 saat ini ya, kurs saat ini 8.132.000 di tahun 1999 kayaknya juga banyak ya teman-teman. Oke, diambillah dompet si Chan Man-lok ini dan dibawa kabur oleh Fan Man-ye dengan total uang tunai sebesar $4.000 Hong Kong. Nggak lama setelah Fan Man-ye ini mengambil dompetnya si Chan Man-lok, karena emang Chan Man-lok ini kan ya seorang triad ya, dia langsung notice nih, oh lah dompetku kemana? Dan dia ingat sekali pada waktu itu hanya Fan Man-ye lah yang berkemungkinan mengambil dompetnya ini. Akhirnya Chan Man-lok pun melacak di mana tempat Fan Man-ye berada. Dicarilah tuh Fan Man-ye, diburu sampai kemudian Chan Man-lok bisa menemukan Fan Man-ye di tempat persembunyiannya. Ketika si Chan ini datang, ia pun meminta dompet dan uang itu segera dikembalikan. Mengetahui bahwa tempatnya sudah diketahui oleh si Chan Man-lok, Fan Man-ye pun berjanji bahwa iya ya, aku bakal kembaliin kok uang ini, aku bakal kembaliin, aku janji dengan tenggat waktu sekian aku bakal kembalikan uang ini, kata si Fan Man-ye. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan antara Chan Man-lok sama si Fan Man-ye ini tadi bahwa oke, kamu harus mengembalikan pada tenggat waktu tanggal sekian, kayak gitu kata si Chan Man-lok. Kesepakatan itu disepakati, maka akhirnya Chan Man-lok pada waktu itu baliklah, tidak meringsek atau mungkin menganiaya Fan Man-ye. Tapi diketahui sampai tanggal yang ditentukan Fan Man-ye tidak juga memberikan atau mengembalikan uang milik Chan Man-lok. Dengan emosi yang menggebu-gebu dan kekhawatiran Fan Man-ye tidak akan mengembalikan hutangnya, Chan Man-lok pun meminta dua orang antek-anteknya untuk melacak tempat kediaman Fan Man-ye dan menculik Fan Man-ye. Diculiklah Fan Man-ye itu dan dibawa ke sebuah tempat yang mana diketahui nantinya bahwa tempat ini adalah flat lantai 3 nomor 31 di Granville Road tadi. Dibawalah ke apartemen itu.
dibawa ke apartemen itu, dan disitulah mulainya penyiksaan sadis yang dilakukan oleh ketiga laki-laki ini kepada Van Manye. Kita akan masuk ke bagaimana proses penyiksaan dan juga eksekusi dalam kasus ini. Awalnya, Chan Man Lok dan juga kedua antek-anteknya ini memang bertujuan untuk menyekap si Van Manye saja. Tapi ya namanya memang dia juga seorang germo dan juga bandar narkoboy. Dia tidak hanya melakukan penyekapan dong pada Van Manye. Ada banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketiga orang ini kepada Van Manye. Tapi makin hari gitu ya. Karena memang Van Manye pun juga gak mungkin bisa melakukan pelunasan dari hutangnya tersebut. Dan Manlok dan kedua orang antek-anteknya itu merasa bahwa kok kayaknya kita gini-gini aja sih. Gak ada otak sebenarnya. Akhirnya yang awalnya dilakukan penyiksaan secara seksual, maka penyiksaan ini pun meningkat menjadi penyiksaan fisik lainnya selama 1 bulan ke depan. Dan penyiksaan itu penyiksaan yang sangat amat aku tuh baca tuh kayak yang ya Allah, bisa ada manusia kayak gini ya. Diketahui bahwa mereka mulai mengikat badan dari Van Manye di sebuah tiang yang ada di ruangan tersebut dan dipukul, ditendang, ditampar, pokoknya disiksa secara fisik sampai Van Manye ini pingsan. Kemudian udah sadar digituin lagi terus, sudah pokoknya hidupnya itu adalah sehari-hari disiksa, dipukul, dilecehkan, dan ya pokoknya ditendang, ditampar sampai diketahui bahwa hampir sekujur tubuh dari Van Manye tidak ada 1 inci pun yang terbebas dari luka. Diketahui juga bahwa dari bekas luka-luka yang dia dapatkan Van Manye, luka itu disulut menggunakan lilin panas, kemudian diberikan minyaknya ya minyak panas gitu ya teman-teman. Jadi kayak disulut lagi, udah luka masih disulut lagi, dikasih garam ya, sehingga banyak sekali nanah yang terpendam di jaringan kulitnya si Van Manye. Jadi ya wis udah rusak gitu loh sampai nanti kulitnya si Van Manye. Suatu ketika gadis berusia 14 tahun yang tadi datang ke polisi ini pun datang ke apartemen atau flat lantai 3 ini. Diketahui bahwa tempat kejadian perkara ini merupakan apartemen dari Chan Man Lok. Nah, gadis berusia 14 tahun ini diberikan nama samaran Afong, yang mana Afong mengakui bahwa dirinya adalah pacar dari Chan Man Lok. Ya kalau misalkan kita ngomong secara logika sih kemungkinan Afong ini juga bukan pacar benerannya si Chan Man Lok ya. Kemungkinan dia juga salah satu kayak pelacurnya si Chan Man Lok juga gitu. Nah, ketika si Afong ini datang ke apartemennya Chan Man Lok pada waktu itu, ia melihat bahwa Van Manye telah diikat di tiang yang dijadikan tempat penyiksaan tadi dan dipukul sebanyak 50 kali oleh Chan Man Lok. Pada waktu itu, Afong pun ikut melakukan penganiayaan kepada Van Manye dengan memukul, menampar, dan juga menendang Van Manye yang pada waktu itu sudah tidak berdaya. Tapi posisinya Van Manye ini masih hidup ya teman-teman. Ketika dia disiksa seperti itu, dia masih hidup dan dia tidak menyerah atas hidupnya. Dan diketahui saat mereka sudah bosan dengan penyiksaan yang dilakukan kepada Van Manye, mereka berkumpul di ruangan sebelah kamar si Van Manye ini untuk pesta-pesta lagi ya. Mereka makan-makan, mengonsumsi narkoboy, melihat video-video penyiksaan dari Van Manye. Ya Allah, gak ada akhlak, gak ada otak, gak ada hati sudah itu ya, kayaknya mati sudah itu hati orang-orang. Dan memikirkan cara yang lebih kreatif, gimana nih cara untuk menyiksa Van Manye lagi. Sampai kemudian diketahui bahwa hari itu Van Manye disiksa secara brutal, dia dipukuli pakai tongkat, dia diminta untuk meminum air seni dan juga makan kotoran manusia, dan dia harus tersenyum dan memperlihatkan raut wajah bahwa dia menikmati penyiksaan itu, kalau tidak dia akan semakin disiksa. Astagfirullahaladzim, biadab sekali. Aku emosi teman-teman, mohon maaf aku emosi. Dan dengan penyiksaan yang semakin hari semakin menggila
diketahui di suatu malam Fan Man-ye ditemukan telah lemas di bathtub kamar mandi dengan kondisi yang amat sangat mengenaskan. Yang pertama kali menemukan Fan Man-ye ini adalah Afong tadi. Jadi ketika pada waktu itu Fan Man-ye ditinggal sendirian di apartemen, diketahui bahwa Fan Man-ye terkapar lemas di bathtub rumah. Terkaparlah dia di bathtub tersebut, dan ketika Afong menemukan Fan Man-ye, diketahui bahwa Fan Man-ye sudah tidak bernyawa. Meninggal Fan Man. Yang bikin aku semakin emosi adalah ketika Fan Man-ye ini akhirnya sudah meninggal, Chan Mang-nok dan kedua antek-anteknya beserta Afong juga pada waktu itu akhirnya memutuskan untuk memperkecil tubuh dari Fan Man-ye ini. Tahu arah pembicaraan ini kemana, teman-teman? Betul, mereka memotong tubuh Fan Man-ye menjadi beberapa bagian, kemudian merebus bagian-bagian tubuh tersebut menggunakan panci yang sama dengan panci yang mereka gunakan untuk bikin makanan. Mereka melakukan perebusan tersebut untuk menghindari adanya bau busuk yang pasti akan ditimbulkan oleh mayatnya si Fan Man-ye ini, dan membuat mereka mempermudah untuk menghancurkan tubuhnya si Fan Man-ye ini. Dan diketahui tidak sedikit daging-daging dari tubuh Fan Man-ye ini yang diberikan kepada anjing-anjing liar untuk dimakan. Dan diketahui bahwa beberapa organ dalam yang dimiliki oleh Fan Man-ye ini dibekukan di lemari es. Jadi dimasukkan plastik, dibekukan di lemari es. Dan diketahui dengan air mendidih yang di dalamnya sudah ada bagian tubuhnya si Fan Man-ye ini, diketahui bahwa bagian tubuh itu dibuang ke tempat sampah rumah tangga seperti sampah-sampah rumah tangga yang lain. Terus kenapa kasus ini dinamai sebagai skandal Hello Kitty Murder? Nah ini dia jawabannya. Diketahui mereka tetap menyelamatkan satu bagian tubuh dari Fan Man-ye ini, yaitu kepalanya. Diselamatkan dengan cara apa? Tetap direbus biar tidak bau. Lalu kemudian diketahui bahwa Man-nok mengambil sebuah boneka Hello Kitty yang cukup besar dan menjahit tengkorak kepala dari Fan Man-ye ini di kepala boneka Hello Kitty besar yang berbadan duyung. Jadi salah satu organisasi Fan Man-ye itu ya ada di bantal Hello Kitty itu, teman-teman. Dan mereka pun juga menyimpan satu buah gigi dari Fan Man-ye ini dan juga beberapa tulang belulang di sebuah plastik, dan itu kayak di separuh gitu loh, teman-teman, di apartemen itu. Dan sayangnya walaupun memang pada waktu itu banyak sekali bukti-bukti tidak langsung yang mengarahkan pada penganiayaan, tetapi terjadi sedikit kesulitan penyelidikan karena sedikitnya bagian jasad yang bisa ditemukan dan sedikitnya bukti langsung yang menyatakan bahwa memang Fan Man-ye ini meninggal karena dianiaya. Walaupun secara logika gitu ya, semua orang juga pasti tahu bahwa Fan Man-ye ini meninggal ya karena disiksa. Kayak gitu. Salah satu penyebab utama Fan Man-ye meninggal itu karena disiksa. Oke, kita akan lanjutkan ke bagaimana proses pengadilan dari kasus The Hello Kitty Murder ini, teman-teman. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga pengakuan dari Afong, maka polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Cha Man-nok dan juga kedua adik-adiknya tadi, yaitu Lau Shin-jo dan juga Lau Wai-lun, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun diketahui bahwa jaksa penuntut tidak bisa memastikan dan memberikan hukuman secara pasti kepada Chang Man-nok maupun duo Laung tadi atas pembunuhan terhadap Fan Man-ye, karena adanya pembelaan dari Chan Man-nok bahwa Fan Man-ye ini meninggal karena overdosis obat-obatan akibat kecanduan selama bertahun-tahun yang lalu.
Dan ini memang ada catatannya gitu loh teman-teman, dan terbukti bahwa memang Van Manji ini adalah seorang pecandu narkoboy, sehingga dengan adanya pembelaan tersebut jaksa penuntut tidak bisa menuntut adanya pembunuhan kepada Chaman Long dan juga Laung Singcho dan Laung Weilun tadi. Tetapi yang bisa dituntut oleh jaksa penuntut adalah penganiayaan dan pembunuhan berencana, yang mana memang penganiayaan ini menjadi salah satu faktor utama adanya kematian dari Van Manye tadi. Sampai kemudian setelah melalui pengadilan selama 6 minggu berturut-turut, butuh 6 minggu dalam proses pengadilan ini, hakim pun memutuskan bersalah 3 pria ini, yaitu Chaman Long, Laung Singcho, dan juga Laung Weilun, yang menjadi tersangka utama atas terjadinya kasus kriminal pembunuhan dari Van Manye ini. Dan ini pun diputuskan secara sah oleh seluruh juri, dan mereka sepakat bahwa ketiga orang ini adalah tersangka dari kasus pembunuhan Van Manye. Dan diketahui bahwa mereka divonis penjara seumur hidup dengan tidak diperkenankan adanya pembebasan apapun selama 20 tahun ke depan. Berarti minimal sampai di 20 tahun lagi, yaitu tahun 1929. Ya nggak sih? Ya kan, 1999 sampai ke 2029. Oke. Jadi sampai sekarang ini kemungkinan masih ada di penjara gitu ya. Tapi aku nggak tahu, aku belum menemukan informasi lebih lanjut tentang ketiga orang ini, bagaimana kondisi mereka di penjara gitu ya. Nah, ketika vonis ini dibacakan, diketahui bahwa mereka bertiga menggunakan jas tahanan gitu ya. Jadi mungkin kalau di Hongkong pada waktu itu memang seragam tahanannya itu warnanya hitam, dan ketika vonis ini dibacakan, mereka sama sekali tidak memperlihatkan raut penyesalan. Jadi kayak lempeng aja gitu muka. Sampai hakim dari kasus ini, yaitu Hakim Peter Nguyen, menyampaikan sebuah kata-kata yang aku tuh setuju banget sama kata-katanya Bapak Hakim ini. Dia menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun di Hong Kong, belum ada pengadilan yang menyidangkan kasus kekejaman, kebrutalan, kebejatan, kriminalitas, dan ketidakpedulian sebesar ini, yaitu kasus yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Saking amat sangat biadabnya kasus ini. Iyalah, maksudnya kok bisa ada manusia yang memperlakukan manusia lainnya sampai kayak gitu teman-teman. Dan lebih lanjut, Hakim Nguyen pun menyatakan bahwa adanya indikasi psikopat dalam diri ketiga orang ini karena tidak adanya rasa bersalah yang mereka perlihatkan selama masa pengadilan maupun pembacaan vonis. Dan diketahui bahwa Hakim Peter Nguyen ini sudah memberikan vonis hukuman tertinggi yang ada di Hongkong pada waktu itu. Jadi memang di Hongkong itu tidak diperkenankan adanya eksekusi mati, kecuali kok kasus ini terjadi di Cina. Kalau di Cina ada kemungkinan bahwa ketiga orang ini bisa dieksekusi mati, karena memang di Cina pada waktu itu diperbolehkan adanya hukuman eksekusi mati. Aku akan menjelaskan sedikit bagaimana kondisi setelah terjadinya huru-hara kasus The Hello Kitty Murder ini di Hong Kong dan juga di tempat kejadian perkara, ya teman-teman. Nah, diketahui bahwa kasus ini menjadi salah satu kasus terbesar yang terjadi di Hong Kong. Ini diberitakan di mana-mana, dan ya pokoknya kayak sampai di gang-gang kecilnya Hong Kong aja kayak semua orang tuh tahu The Hello Kitty Murder, dan bahkan dinobatkan menjadi salah satu kasus kriminal paling menggemparkan di Hong Kong sampai beberapa tahun ke depan kayak gitu. Nah, di gedung apartemen tempat terjadinya perkara ini diketahui bahwa setelah terjadinya kasus ini banyak sekali orang yang merasakan hawa-hawa nggak enak dari gedung apartemen tersebut. Jadi diketahui kayak suatu ketika ada seorang perempuan yang mendengar bahwa ada suara tangisan yang terdengar amat sangat sedih dari apartemen milik Chan Man Lok. Jadi dia kayak dengar ada wanita yang menangis, padahal ya dia tahu sekali bahwa apartemen itu pasti kosong karena memang diberikan garis polisi. Dan diketahui juga salon rambut yang ada di kawasan apartemen itu kayak pagi-pagi tiba-tiba ada boneka Hello Kitty yang nggak tahu dari mana asalnya udah ada di salon tersebut. Dan ketika dicek CCTV, ya memang
kekunci gitu dan nggak ada yang terbuka pada waktu itu, tapi terekam kayak ada sekelebat sosok-sosok yang berkeliaran di salam tersebut. Ya aku merinding. Dan juga ada kesaksian dari seorang ahli metafisika Hong Kong, istri dari ahli metafisika Hong Kong ini, yang pada waktu itu sedang mengunjungi bar di daerah Granville Road tadi. Jadi pada saat dia minum di bar itu ya teman-teman, dia kok ngerasa kayak, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya dilihatin sama orang gitu kan, kayak kerasa dilihatin gitu ya. Nah ketika dia merasa gak enak seperti dilihatin orang gitu ya, dia pun menengokkan kepalanya set, dan dari yang dia lihat gitu ya teman-teman, dia melihat bahwa ia pun sedang dilihati oleh sebuah kepala doang ini ya teman-teman, dari gedung seberang. Dia ngeliat, waduh apa tuh, dan ketika dia mengembalikan lagi pandangannya ke depan, dia akhirnya menyadari bahwa gedung tersebut adalah gedung tempat Van disiksa. Jadi itu adalah TKP The Hello Kitty Murder tadi. Tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa mereka pun menerima gangguan-gangguan di gedung tersebut, sampai kemudian diketahui sejak tahun 1999 akhir atau sekitar awal tahun 2000-an, gedung atau apartemen tersebut tidak lagi ditempati oleh warga. Jadi sama sekali nggak ada orang yang mau tempatin di sana. Mereka semua pindah karena banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi di sana. Dan gedung itu pun akhirnya kosong selama bertahun-tahun. Dan diketahui tepat pada tahun 2012, gedung ini pun kemudian dibeli oleh seorang konglomerat yang ada di Hong Kong dan dihancurkan, kemudian dibangun ulang menjadi sebuah hotel bernama Sofiet, yang untuk menghormati kasus dari Van Manyi ini, ia pun si pemilik hotelnya tadi ya memasang kayak tokoh Buddha gitu ya, 3 tokoh Buddha besar di hotel Soviet tersebut. Informasi yang aku dapatkan sampai sini teman-teman, aku nggak tahu apakah hotel Soviet ini tetap beroperasi sampai sekarang ya. Aku mau tahu dong di kolom komentar kalau kalian tahu, atau mungkin teman-teman, aku berharap ada teman-teman Hong Kong yang melihat video ini, aku mau tahu dong hotel Soviet sekarang tuh bentuknya kayak apa, apakah memang masih disewakan dan masih banyak orang yang menyewa di hotel tersebut. Oke. Kisah pada Senin malam hari ini udah selesai, The Hello Kitty Murder, yang bikin aku makin ngeri kalau ngeliat Hello Kitty ya. Sebenarnya aku suka sih lihat boneka Hello Kitty, tapi kalau aku tahu ada kasus kayak gini, jadinya kayak yang ngeri-ngeri juga gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi. Tujuan utama aku bikin video kasus kriminal adalah untuk menambah wawasan kita bahwa banyak sekali kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus bisa lebih waspada, dan juga ya untuk menambah koleksi cerita kriminal kita gitu ya. Karena memang aku pun sendiri juga suka dengan kasus-kasus kriminal, tapi harapannya ini bisa diambil positifnya sama teman-teman dan bisa menjadi warning juga untuk kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi dimanapun dengan kondisi apapun. Jadi tetap harus waspada. Waspadalah. Oke, itu aja video di Senin malam hari ini. Ceritanya selesai sampai di situ. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget untuk di like videonya. Jangan lupa untuk di komen juga ide-ide dan saran-saran untuk video-video aku selanjutnya. Apakah teman-teman mau ceritakan kisah kriminal tertentu atau mungkin kisah sejarah tertentu? Dan ya aku masih menghitung sih teman, bukan menghitung, aku masih merencanakan akan ada segmen yang lain di channel ini, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat sih, seperti yang aku notice di video aku sebelumnya. Tapi kalau teman-teman pengen aku buatin video-video segmen yang lain, mungkin kayak video kompilasi atau mungkin video apa ya, cerita horor dan lain sebagainya, teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti akan aku pertimbangkan kapan bisa aku upload untuk yang kisah-kisah horor dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka sama channel ini, boleh banget untuk di subscribe channelnya. Jangan lupa untuk tonton aku di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Banyak gasnya kayak gini lagian ya.